Seorang pria dengan karakter lembut, penuh ketulusan dan kesetiaan. Dialah Park Dong-hoon. Dong-hoon adalah seorang pria yang sudah berumah tangga. Ia bekerja sebagai seorang manajer di sebuah perusahaan. Saat ini ia sedang dipromosikan menjadi salah satu calon direktur. Kelihatannya Dong-hoon adalah pria lemah, padahal dia adalah laki hebat yang memiliki banyak penderitaan. Dong-hoon selalu menyembunyikan semua masalah yang ia hadapi dari keluarganya. Ia ingin keluarganya selalu merasa aman dan menganggap semua baik-baik saja. Bagi Dong-hoon, lebih baik menanggung semuanya sendirian daripada membuat keluarganya cemas. Park Dong-hoon memiliki seorang istri bernama Kang Yeon-hye. Yeon-hye bekerja sebagai seorang pengacara. Semakin hari, sikapnya pada Dong-hoon semakin dingin. Tampaknya ada rahasia yang ia simpan dari Dong-hoon. Selain istrinya, Dong-hoon memiliki 2 saudara laki-laki yang masih menumpang hidup dengannya. Meski demikian, Dong-hoon tetap menerima dan membiayai kedua saudaranya itu. Dong-hoon sangat dicintai oleh teman-teman dan kedua saudaranya. Kembali kepada Kang Yeon-hye, seorang pengacara cantik yang telah menikah dengan Dong-hoon selama 20 tahun. Sikap dinginnya pada Dong-hoon tidak terjadi tanpa alasan. Saat ini hatinya telah mendua dari Dong-hoon. Dia jatuh cinta pada pria lain dan memulai hubungan terlarang. Setiap hari ia pulang larut malam. Saat Dong-hoon bertanya kepadanya, ia selalu beralasan sedang bekerja. Padahal ia sedang di hotel bersama selingkuhannya, menikmati ranjang yang terlarang. Lebih parah lagi, ternyata Yeon-hye berselingkuh dengan lelaki yang sangat dibenci Dong-hoon. Lelaki itu bernama Do Jun-young. Jun-young adalah musuh Dong-hoon dalam memperebutkan kursi direktur. Ia menggunakan berbagai cara licik agar bisa menyingkirkan Dong-hoon. Saat itu Dong-hoon sedang memeriksa catatan riwayat panggilan di tempatnya bekerja. Ia mendapat sebuah nomor yang tak dapat dijangkau dalam riwayat panggilan Jun-young, musuh yang ia benci. Dong-hoon pun mencoba menyelidikinya. Seorang bawahannya yang bernama Lee Ji-an memberitahu bahwa nomor yang tak dapat dijangkau mungkin berasal dari telepon umum, karena telepon umum hanya bisa melakukan panggilan tapi tidak bisa menerima panggilan. Dong-hoon pun mencari informasi mengenai telepon umum yang mungkin digunakan oleh si penelpon. Saat ia mendatangi tempat telepon umum itu, ia terkejut karena ada istrinya di sana. Dan benar saja, istrinya datang untuk memakai fasilitas telepon umum itu. Dong-hoon menjadi semakin curiga, namun ia tetap mencoba bersabar. Dalam perjalanan pulang, ia tak sengaja melihat mobil istrinya masuk ke hotel, dan di belakangnya disusul oleh mobil Jun-young yang memasuki hotel yang sama. Dong-hoon semakin curiga, namun ia tetap bersabar. Untuk menghilangkan kecurigaannya, Dong-hoon pun mencoba menghubungi istrinya dan bertanya kepadanya. Yeon-hye mengangkat telepon Dong-hoon dan berkata bahwa ia sedang bekerja. Padahal Dong-hoon baru saja melihat dengan jelas istrinya masuk ke hotel. Di saat yang sama, Dong-hoon meminjam HP pemilik toko untuk menghubungi Jun-young. Dan benar saja, suara HP Jun-young terdengar di tempat yang sama dengan Yeon-hye berada. Dong-hoon pun frustasi mengetahui istrinya berbohong dan melakukan perselingkuhan dengan Jun-young. Meski demikian, Dong-hoon tetap bersabar dan berperilaku seolah tidak terjadi apa-apa. Ia tidak ingin hubungan dengan istrinya menjadi lebih renggang lagi. Lee Ji-an, seorang wanita sekaligus bawahan Dong-hoon di kantor, mengetahui semuanya. Ia merasa sedih karena Dong-hoon sudah banyak membantunya. Sikap Dong-hoon yang selalu peduli membuat Ji-an jatuh cinta. Ji-an pun segera bertindak. Ia mendatangi istri Dong-hoon dan memberikan rekaman suara Jun-young yang mengatakan bahwa hubungan mereka bagi Jun-young bukanlah karena cinta, tapi karena dia adalah wanita yang sudah bersuami, sehingga tidak mungkin membuka aibnya sendiri di masa depan jika Jun-young meninggalkannya. Yeon-hye yang mendengar isi rekaman itu kaget, benci, dan sedih. Semua bercampur menjadi satu. Dong-hoon melihat istrinya sangat lesu dan berusaha tetap di sisinya. Namun Yeon-hye tidak menghargai Dong-hoon. Yeon-hye belum tahu bahwa Dong-hoon sudah sangat bersabar dan menyembunyikan fakta bahwa ia mengetahui perselingkuhan istrinya itu. Beberapa waktu berlalu, Yeon-hye pun memutuskan untuk meninggalkan Jun-young dan kembali kepada Dong-hoon. Ia meminta Ji-an pergi menjauhi Dong-hoon.
Tapi betapa kagetnya ia saat Ji-an memberitahu bahwa Dong-hon sudah mengetahui perselingkuhannya dengan Junjong. Yeon-hye tidak bisa berkata apa-apa. Ternyata selama ini Dong-hon menahan luka yang dalam akibat dirinya, namun tidak pernah menunjukkannya. Yeon-hye sangat sedih dan menyesal. Ia tidak tahu bagaimana harus menghadapi Dong-hon. Ia malu atas perbuatannya pada Dong-hon selama ini. Dong-hon berpura-pura tidak mengetahui perselingkuhan Yeon-hye, dan Yeon-hye berpura-pura tidak mengetahui fakta bahwa Dong-hon menyembunyikan keburukannya. Suasana rumah itu menjadi sangat canggung. Yeon-hye yang sudah sangat menyesal atas perbuatannya berbalik melawan Junjong dan berusaha melindungi Dong-hon dari siasat liciknya. Di sisi lain, Dong-hon dan Ji-an semakin dekat dan perasaan mulai muncul di antara mereka berdua. Yeon-hye yang mengetahui hal itu menjadi sangat sedih dan hanya bisa menangis dalam penyesalan. Namun ia tidak bisa berkata apapun. Yeon-hye sadar diri bahwa ia telah melukai hati Dong-hon begitu dalam. Bahkan saat terluka, Dong-hon tetap menjaga perasaan dan harga diri Yeon-hye dengan berpura-pura tidak terjadi apa-apa. Sekarang Yeon-hye hanya ingin Dong-hon bahagia. Apapun yang bisa membuat Dong-hon bahagia, Yeon-hye akan membantunya, meski itu membuatnya sedih. Pada akhirnya, Dong-hon dan Yeon-hye memutuskan untuk berpisah. Dong-hon ingin melupakan masa lalunya. Awal yang baru pun dimulai. Dong-hon bersama Ji-an.